Malam itu pohon udara di desa Watu Geni terasa lebih berat dari biasanya, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Angin yang biasanya sejuk berubah jadi gerakan tipis yang hanya lewat begitu saja, tanpa membawa aroma apapun. Langit gelap, tidak ada bintang, dan bulan hanya sepotong tipis yang membuat bayangan pepohonan terlihat lebih aneh. Aku baru saja tiba dari kota setelah hampir 5 tahun tidak pulang. Namaku Raffi dan kepulanganku bukan karena rindu kampung halaman, tapi karena paksaan keadaan, pekerjaan yang mulai kacau, pikiran yang sumpek, dan kebutuhan untuk beristirahat dari rutinitas kota yang nggak ada habisnya. Sepupuku, Dylan, tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya, dan dia menyuruhku datang kapanpun aku butuh tempat untuk menenangkan diri. Maka malam itu aku tiba, membawa satu tas ransel dan kepala yang penuh dengan beban. Dylan menyambutku seperti biasa, rame, bawel, tapi justru itu yang aku butuhkan. Kami duduk di depan rumahnya, di bawah lampu kuning yang remang, sambil minum kopi hitam buatan. Dylan yang selalu terlalu pahit, tapi entah kenapa enak kalau diminum malam-malam begini. Kami ngobrol soal banyak hal, hidupku di kota, gosip desa, dan rencana kami buat besok. Semuanya terasa normal sampai suara itu muncul. Awalnya kecil, seperti getaran yang merambat lewat tanah. Gelas di tangan Dylan bergetar sedikit. Aku mengernyit menunduk, mencoba memastikan apakah itu cuma imajinasi atau memang tanahnya yang bergoyang. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih panjang. Suara bos seperti dentuman berat yang datang dari jauh, tapi bukan dari atas melainkan dari dalam, dari bawah tanah. Aku mengangkat kepala dan menatap arah bukit. Itu datang dari sana, dari tempat yang dari dulu selalu disebut orang sebagai daerah angker, dari Goa Watu Geni. Aku menoleh ke Dylan, ingin bertanya apa itu, tapi ekspresinya sudah menjawab semuanya. Dia menatap bukit itu dengan wajah yang lebih serius daripada yang pernah kulihat. Nggak ada gurau, nggak ada senyum, hanya ketegangan. Udah mulai lagi, katanya pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Mulai apa? Tanyaku, mencoba santai walau jantung mulai berdegup lebih cepat. Suara dari Go, jawabnya singkat. Aku tertawa kecil, mencoba memecah suasana. Tapi tawa itu mati sendiri ketika aku melihat bagaimana rahangnya mengeras. Dia tidak bercanda, sama sekali tidak. Belum sempat aku tanya lebih jauh, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dalam, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam bumi. Dentumannya terasa sampai ke dadaku. Dan setelah dentuman ketiga barulah suara lain muncul. Suara yang membuat kulitku meremang seketika. Teriakan panjang yang seolah berasal dari langit-langit bumi. Suara yang teredam tapi tetap terdengar jelas. Seperti seseorang menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena putus asa. Suara itu menggema, mengalir bersama udara malam, dan memaksa tubuhku merinding tanpa bisa dilawan. Aku terdiam. Gelasku hampir jatuh dari tanganku. Dylan mematikan rokoknya dengan cepat, lalu menatapku dengan ekspresi yang sangat sulit dilupakan. Jangan nengok ke bukit terlalu lama, katanya. Kenapa? Kalau dia tahu lo ngedengar suaranya, dia bakal tahu lo ada di sini. Aku menelan ludah. Dia? Dylan tidak menjawab langsung. Dia melihat ke arah bukit sebentar, lalu menatapku lagi. Matanya seperti menahan sesuatu yang sudah lama ia tahu, tapi tidak pernah siap untuk diceritakan. Ada penunggu di goa itu, katanya akhirnya. Penunggu yang bukan manusia. Aku inggit menyangkal. Ingin bilang kalau semua itu cuma cerita lama buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi tubuhku masih merinding dari suara tadi. Terlalu nyata untuk disebut dongeng. Aku mencoba menahan rasa takut yang mulai naik ke dada. Lo serious? Dylan mengangguk pelan. Dari dulu goa itu disebut perut bumi. Orang-orang zaman dulu percaya goa itu pintu ke dunia yang lebih dalam. Dunia yang gelap dan nggak boleh dijelajahi manusia. Aku mulai tidak nyaman. Tapi sebelum aku sempat mengalihkan topik, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Teriakannya lebih pendek, tapi di akhir teriakan itu ada sesuatu. Suara seperti bisikan. Dan bisikan itu jelas sekali memanggil satu kata. Raffi. Tubuhku langsung kaku. Napasku tersengal. Dylan menatapku cepat. Lo dengar apa barusan? Aku tidak bisa bicara. Bibirku kering. Aku hanya mengangguk perlahan. Nama gue, jawabku akhirnya. Pelan sekali. Dylan berdiri dari kursi. Kita masuk rumah sekarang. Aku mengikuti dia masuk tanpa bantah, tapi kepalaku masih dipenuhi suara itu. Suara yang memanggil namaku dari arah goa. Tidak mungkin itu cuma halusinasiku. Suara itu terlalu jelas, terlalu dekat. Seolah seseorang berdiri di mulut goa dan memanggilku langsung. Begitu sampai di dalam rumah, Dylan langsung menutup pintu, mengunci 2 kali, lalu menutup tirai dengan gerakan panik. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Itu makin membuatku.
percaya bahwa apa yang kudengar barusan bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Apa tadi itu memang suara penunggu yang lo bilang? Dylan menghela napas panjang. Kalau sampai nyebut nama lo, artinya dia manggil. Manggil buat apa? Buat lo datang. Aku terdiam. Ruangan tiba-tiba terasa sesak. Lampu di rumah tidak begitu terang, dan bayangan furniture di sudut ruangan terasa lebih gelap dari biasanya. Dylan duduk di kursi menunduk sebentar, lalu berkata sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Dia cuma manggil orang-orang tertentu. Bukan semua orang bisa dengar namanya dipanggil. Kenapa gua? Ada alasan tersendiri. Dan biasanya, orang yang dipanggil itu punya keterikatan sama goa itu. Entah dari keluarga, dari kejadian masa lalu, atau sesuatu yang kita nggak tahu. Aku mencoba mengingat semua hal tentang masa kecilku di desa itu. Aku memang pernah main ke sekitar bukit, tapi tidak pernah masuk goa. Tidak pernah mengalami kejadian aneh. Tidak pernah ada hal yang membuatku merasa terhubung dengan tempat itu. Namun ingatanku sempat menahan napas ketika kilasan suatu kejadian muncul saat aku kecil. Aku pernah hilang sebentar di dekat bukit sekitar 1 jam. Orang-orang bilang aku cuma nyasar, tapi aku sendiri tidak ingat apa-apa dari kejadian itu. Lo pikir? Mungkin waktu gua kecil, belum sempat aku melanjutkan, suara sesuatu jatuh dari dapur, berdua tersentak. Seperti piring atau mangkuk yang tergeser tanpa alasan. Dylan berdiri pelan, mengambil senter, lalu mengintip ke dapur dari jarak jauh. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu jelas dari sana. Kami kembali duduk, tapi suasana sudah berbeda. Malam terasa lebih panjang, lebih senyap, dan lebih mengawasi. Sesekali aku merasa seperti ada yang mengintip lewat celah tirai, padahal tidak ada siapapun di luar. Kalau besok pagi lo masih dengar suara itu, kita harus ke goanya, kata Dylan tiba-tiba. Aku memandangnya dengan takut. Buat apa? Kadang, satu-satunya cara supaya dia berhenti manggil, ya kita harus datang. Tetapi jangan masuk terlalu dalam. Dan jangan lewat batas batu ketiga. Aku bergidik. Kenapa? Dylan menatapku lama, lalu menjawab dengan suara rendah. Karena setelah batu ketiga, bukan manusia yang jalan di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara panggilan dari bukit itu terngiang di kepalaku. Seolah masih mengikuti, masih mencari, masih menunggu. Hingga tanpa sadar aku berbisik sendiri dalam gelap. Apa yang lu mau dari gue? Dan dalam keheningan yang dingin aku merasa sesuatu menjawab. Tidak lewat telinga, tapi lewat hatiku. Aku menunggu. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat seperti habis begadang semalaman. Padahal aku tahu aku sempat tertidur sebentar. Atau mungkin bukan tidur, lebih seperti tubuhku. Dipaksa diam sementara pikiranku tetap terjaga. Saat membuka mata, aku langsung menoleh ke jendela. Cahaya matahari menembus tirai, tapi entah kenapa sinarnya terasa jauh lebih pucat dari biasanya. Seolah matahari pun enggan bersinar terang di desa ini. Dylan sudah bangun lebih dulu. Dia duduk di kursi ruang tamu sambil melihat ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Aku berjalan pelan menghampirinya. Wajahnya terlihat lebih lelah dari kemarin. Lo tidur? Tanya aku. Enggak yakin, jawabnya pendek. Kami diam beberapa detik. Suasana rumah terasa aneh, terlalu hening untuk ukuran pagi hari. Biasanya suara ayam, langkah warga, atau suara anak-anak kecil sudah lewat di depan rumah sejak subuh. Tapi pagi itu sunyi. Aku memutuskan keluar sebentar untuk menghirup udara. Begitu membuka pintu, aku langsung merasakan hawa pagi yang tidak biasa. Bukan dingin, bukan panas, tapi seperti ada lapisan tipis udara berat yang menempel di kulit. Dan yang membuatku merinding bukan udara, itu, melainkan pemandangan di tanah, tepat di depan pintu. Ada jejak besar, seperti bekas kaki manusia, tapi bentuknya lebih memanjang dan jari-jarinya seperti bukan jari manusia. Jejak itu basah seolah baru dibuat, padahal malam tadi tidak hujan. Aku mundur setengah langkah. Dil, sini deh. Dylan datang melihat jejak itu lalu menghela napas panjang. Dia udah nyari lo dari tadi malam. Dah, kata-katanya menusuk jantungku. Aku merasakan ketidaknyamanan yang mulai menekan dadaku. Kenapa cuma gue? Lo kenal banyak orang di desa ini, tapi kenapa dia manggil gue? Karena lo pernah membuka pintu, Raf. Jawabnya datar. Apa maksud lo? Dylan menatapku lama sebelum berkata, waktu lo kecil, waktu lo hilang 1 jam itu. Semua orang nyariin lo, tapi lo tiba-tiba muncul dari arah bukit. Lo keluar dari jalur semak yang bahkan orang dewasa nggak bisa lewat. Waktu ditemukan, lo berdiri diam, bengong, dan mata lo merah kayak abis nangis lama. Aku menelan ludah. Ingatan itu muncul lagi. Buram tapi mulai terasa nyata. Lo waktu itu bilang sesuatu, lanjut Dylan. Lo bilang, dia belum selesai sama aku.
Tubuhku langsung merinding dari ujung kepala sampai telapak kaki. Aku ngomong gitu? Bisikku. Dylan mengangguk. Lu masih kecil waktu itu. Kami kira cuman ngomong asal. Tapi makin besar makin banyak keanehan yang terjadi setiap lu datang ke desa. Makanya lu jarang pulang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku memalingkan wajah ke bukit. Dan entah kenapa perutku terasa seperti diikat dari dalam. Ada sensasi aneh di dada, bukan sakit, bukan takut. Tapi seperti dorongan halus yang mengarah ke sana. Seolah aku dipanggil. Kami akhirnya sarapan seadanya. Nasi dingin dan telur dadar sisa tadi malam. Dylan makan sambil mengawasi jendela. Sementara aku lebih banyak diam, memikirkan jejak tadi, ingatanku yang samar, dan suara yang memanggil namaku. Setelah makan, kami berjalan ke warung kecil dekat perempatan desa. Biasanya tempat itu ramai, tapi saat kami lewat warung itu sepi. Pintu warung setengah terbuka, dan dari dalam terlihat si pemilik, Bu Murni, duduk sambil menatap meja tanpa ekspresi. Saat ia melihat kami, terutama melihatku, wajahnya langsung berubah. Seperti terpukul rasa takut. Kalian jangan ke bukit hari ini, katanya langsung tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Bu, ada apa sebenarnya sama goa itu? Bu Murni menatapku dengan mata sayu, seolah menyimpan ketakutan bertahun-tahun. Nah, penunggu goa itu bukan makhluk yang bisa kalian ajak main-main. Dia menagih sesuatu. Dan dia nggak akan berhenti sampai yang dia cari datang sendiri ke dalam goa. Aku langsung merinding. Apa yang dia cari? Kamu, jawabnya cepat. Lidahku kel. Dylan menepuk bahuku, seakan mengingatkan aku untuk tetap tenang. Bu, tolong jelasin lebih jelas. Bu Murni menarik napas panjang. Setiap beberapa tahun selalu ada seseorang yang dipanggil. Biasanya anak kecil yang pernah hilang sebentar di sekitar bukit. Mereka kayak ditandai. Dan setelah dewasa mereka dipanggil lagi. Aku menatap Dylan, matanya menunjukkan ia tahu dan sudah menduga, dan itu membuatku makin panik. Kalau yang dipanggil nggak datang, lanjut Bu Murni, penjaganya bakal keluar dan nyari sendiri. Dia bisa datang sampai depan rumah, kayak yang kami lihat semalam. Semalam? Tanya Dylan cepat. Bu Murni mengangguk. Beberapa warga lihat bayangan besar bergerak ke arah rumah kalian. Makanya semua orang nggak ada yang berani keluar. Tubuhku terasa dingin. Bayangan besar. Gerakan menuju rumah Dylan. Jejak besar di depan pintu. Semua itu menyatu dalam satu kenyataan. Makhluk itu benar-benar mencariku. Setelah dari warung, suasana desa terasa makin berbeda. Banyak rumah menutup pintu rapat-rapat. Warga yang biasanya ramah hanya menatap kami dari dalam rumah. Sebagian bahkan langsung menutup tirai begitu melihatku lewat. Aku merasa seperti membawa kutukan berjalan di tengah-tengah mereka. Di pinggir jalan, kami melihat seorang kakek tua duduk di kursi bambu sambil merokok. Ia menatapku dan menggeleng pelan. Kalau sudah dipanggil, mau kabur sejauh apapun percuma, katanya tanpa aku tanya apapun. Aku berhenti. Kenapa semua orang bilang gue dipanggil? Gue bahkan nggak tahu apa hubungan gue sama goa itu. Kakek itu tersenyum pahit. Ada hal yang tidak perlu kamu tahu, tapi kamu harus hadapi. Kami diam. Tiba-tiba angin bertiup pelan, tapi membawa aroma aneh. Aroma tanah basah bercampur besi, seperti bau darah yang lama tertinggal di tanah. Aromanya datang dari arah bukit. Aku memegang dada. Degup jantungku berantakan. Napasku sesak. Seolah ada tali tak terlihat yang menarikku ke arah sana. Dylan melihat perubahan wajahku. Raf, lu kenapa? Aku menelan ludah. Kayak ada yang manggil. Dylan langsung memegang bahuku kuat-kuat agar aku tidak bergerak maju. Jangan sampai lo ngikutin perasaan itu. Itu bukan keinginan lo. Itu keinginan dia. Aroma aneh itu semakin kuat, dan dari kejauhan aku merasa mendengar sesuatu lagi. Bukan jeritan, bukan dentuman, tapi suara napas panjang. Sangat panjang, sangat dalam. Suara itu bukan dari udara, bukan dari angin. Suaranya datang dari bawah tanah. Aku mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tubuhku mulai gemetar. Dylan langsung menarikku untuk kembali ke rumah. Sebelum masuk, aku menatap bukit sekali lagi. Dan aku melihatnya. Di antara pepohonan di dekat mulut goa yang gelap, ada sosok bayangan tinggi berdiri. Tidak bergerak, tidak mendekat. Tapi aku yakin sosok itu sedang menatapku. Dan aku tahu satu hal. Dia belum selesai memanggilku. Dan aku belum tahu kenapa. Angin malam berembus pelan, tetapi dinginnya menusuk seperti ratusan jarum kecil yang menembus kulit. Setelah kejadian suara langkah misterius itu, suasana hutan menjadi lebih senyap dari sebelumnya, seolah seluruh makhluk di dalamnya ikut menahan napas. Udara dipenuhi aroma lembab tanah dan dedaunan basah. Namun di balik itu ada sesuatu yang lebih kuat, sebuah
Bau busuk samar yang menempel di hidung, seperti bangkai tua yang tertutup lumut. Mereka berdua berjalan lebih lambat, bukan lagi karena kelelahan, tetapi karena rasa takut yang mulai menggigit lebih keras. Raffi yang sebelumnya penuh percaya diri kini sering menoleh ke belakang. Matanya berusaha menembus kegelapan. Senter milik Dava bergetar di tangan karena gugup. Sorot cahayanya memantul pada pepohonan tinggi yang menjulang seperti dinding hitam. Kita harus tetap tenang, gumam Dava, meski suaranya sendiri tidak lebih dari getaran kecil. Raffi tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan sambil memastikan langkahnya tidak terlalu bising. Semua yang mereka lakukan sekarang seperti bergantung pada keheningan, seolah suara terkecil saja mampu memanggil sesuatu dari kegelapan. Di kejauhan terdengar desir pelan seperti rumput yang terinjak, padahal tidak ada angin. Keduanya berhenti spontan. Dava mengarahkan senternya ke depan, tetapi cahaya itu hanya menabrak kabut tipis yang entah dari mana munculnya. Kabut itu berwarna keabu-abuan, menggantung rendah di antara pohon, seolah sedang menunggu. Raffi merapatkan tasnya ke tubuh dan memaksa dirinya untuk berbicara. "Kau dengar itu?" bisiknya meski ia tahu Dava pasti mendengarnya. "Iya, tapi aku nggak tahu dari mana," jawab Dava lebih pelan lagi. Tiba-tiba terdengar suara patahan ranting, keras, jelas, dan dekat. Keduanya serentak mundur satu langkah. Senter Dava bergerak ke kanan, lalu ke kiri, mencari sumber suara. Tetapi yang tampak hanyalah pepohonan yang berdiri diam seperti patung raksasa. Kabut mulai merayap sedikit mendekat, menggulung perlahan seperti hidup. Raffi merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak tak beraturan. Ada sesuatu di balik kabut itu, sesuatu yang tidak normal. Suara langkah itu terdengar lagi. 1, 2, 3, lebih cepat, lebih berat. Mereka berdua spontan berlari tanpa komando, melompati akar pohon dan menerobos semak. Nafas mereka terengah, napas dingin malam menusuk paru-paru. Namun rasa takut yang memburu mereka jauh lebih tajam. Suara langkah itu mengikuti dari belakang, kini lebih keras. Seperti sesuatu yang memiliki berat tubuh aneh, gak bulat, gak simetris. Ada ritme yang tidak cocok dengan cara manusia berjalan, seolah kakinya tidak hanya dua. Tubuh Dava hampir tersandung akar besar, tetapi Raffi sempat menarik bajunya sebelum ia jatuh. "Cepat!" seru Raffi, tapi suaranya tercekat oleh rasa panik. Mereka terus berlari sampai langkah itu tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi. Tidak ada suara selain napas keduanya dan detak jantung yang berdentum keras di telinga. Dava menoleh, sorot senternya menyapu pepohonan, lalu berhenti pada satu titik. Bagian batang pohon yang memiliki garis-garis panjang seperti bekas cakaran. Cakar itu terlalu panjang untuk binatang biasa dan terlalu dalam untuk sesuatu yang kecil. Garis-garisnya melengkung, tajam, dan pada ujungnya terlihat sedikit cipratan hitam mengering, entah darah atau getah yang menghitam. "Ini bukan hewan biasa," bisik Dava dengan suara bergetar. Raffi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya goresan pohon yang sudah lama. Namun naluri mereka tahu, ada sesuatu yang mengikuti. Tanpa sadar, kabut mulai merayap lagi dari belakang pohon-pohon. Kali ini lebih tebal, lebih cepat, seperti sedang mengepung. Senter Dava berkedip-kedip seolah tak mampu menembusnya. Cahaya itu redup perlahan, padahal baterainya masih penuh. Raffi meraih lengan Dava. "Kita harus cari tempat terbuka. Sekarang," katanya. Mereka melangkah pelan ke arah yang terlihat sedikit lebih terang, sebuah jalur yang tampaknya dipenuhi celah cahaya bulan. Namun ketika mereka hampir mencapai area itu, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Suara serak, panjang dan sangat tidak natural. Seperti seseorang yang mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya penuh air. Suara itu mengalun pelan dari balik kabut. "Jangan lihat ke belakang!" Dava membeku. Raffi mematung. Tubuh mereka terpaku seperti disihir ketakutan. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di belakang mereka. Padahal mereka yakin tidak ada siapapun di hutan ini selain mereka berdua. Napas dingin terasa di tengkuk mereka, seperti ada sesuatu tinggi yang berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga mereka bisa merasakan kehadirannya menekan. Dava ingin menoleh tetapi tubuhnya kaku. Setiap rambut di tubuhnya berdiri. Ia hanya bisa menahan napas sambil memejamkan mata. Raffi menggerakkan bibirnya tanpa suara, berusaha menyusun kata-kata yang tidak pernah berhasil keluar. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah tepat di belakang telinga. "Jangan menoleh!" Dada Dava geliat oleh ketakutan yang membuatnya hampir muntah. Ia coba rasa ada sesuatu yang tinggi, kurus, dan sangat dingin berdiri di belakang. Ia bisa merasakan hawa tubuhnya, bisa mendengar suara gesekan sesuatu yang basah menetes ke tanah.
Mereka diam membeku selama beberapa detik yang terasa seperti seabad. Tiba-tiba kabut di depan mereka bergerak seperti tersapu angin besar. Dalam sekejap jalur di depan tampak sedikit terbuka, seolah ada celah untuk kabur. Dalam hitungan detik yang kacau, Raffi menarik Dava kuat-kuat. "Jangan pikir apa-apa, lari!" Tanpa menoleh, tanpa berani menengok sedikit pun, mereka berdua berlari menerobos jalur itu secepat kaki mereka mampu membawa. Mereka tidak peduli lagi pada akar, semak, atau ranting yang mengenai wajah. Di belakang mereka, terdengar suara sesuatu yang menjatuhkan diri ke tanah dengan berat yang tidak masuk akal, seperti tubuh besar yang merayap, bukan berlari. Suara gesekan itu mengikuti mereka semakin cepat, semakin dekat. Malam itu tidak ada lagi yang normal. Tidak ada lagi yang logis. Yang ada hanya dua pemuda yang berlari untuk hidup mereka. Dan sesuatu yang tidak boleh mereka lihat, tetapi terus mengikuti dari belakang. Langkah mereka semakin kacau, tetapi rasa takut membuat kaki keduanya seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Nafas mereka memukul rongga dada dengan keras, namun itu tidak cukup untuk menenggelamkan suara aneh yang mengikuti dari belakang. Bukan lagi langkah, bukan lagi napas, melainkan gesekan sesuatu yang sangat besar, namun bergerak dengan cara yang tidak wajar. Seolah tubuhnya tidak memiliki bentuk tetap. Raffi merasakan jantungnya hampir keluar dari dadanya, sementara Dava hanya bisa berlari sambil memegang senter yang terus berkedip, semakin redup seiring detik. Di antara suara langkah yang tergesa itu, mereka mendengar sesuatu yang lebih menakutkan. Suara menyeret panjang seperti kuku besi, menggores tanah. Suara timis mengikuti ritme mereka. Semakin cepat saat mereka mempercepat langkah, Dava terus mengatupkan giginya. Takutnya jika dia membuka mulut sedikit saja, teriakan ketakutannya akan menggema di seluruh hutan dan menarik perhatian apapun yang sedang mengejar mereka. Hutan ini nggak ada habisnya, Raf. Desis Dava hampir menangis. Raffi tidak menjawab, tetapi ia merasakan hal yang sama. Semakin mereka berlari, semakin hutan tampak berubah. Pohon-pohon tampak semakin rapat, lebih tinggi, dan bentuk batangnya seperti sedikit melengkung, seakan sedang membungkuk ke arah mereka. Bahkan tanah di bawah kaki terasa berbeda. Lebih empuk, seperti lumut tebal, tetapi sesekali menjadi licin seperti tanah berlendir. Di tengah pelarian itu, tiba-tiba Dava terpeleset karena akarnya licin. Ia jatuh keras ke tanah, tubuhnya menghantam tanah basah dengan suara gedebuk yang memecah keheningan. Senternya terlempar beberapa meter ke depan dan jatuh dengan posisi miring, menghasilkan cahaya yang memanjang seperti garis tipis di tanah. "Dava!" Raffi langsung berbalik, namun ia tidak menoleh penuh. Hanya setengah memutar badan, menjaga agar kepalanya tidak menghadap ke belakang. Namun sebelum Raffi sempat membantu, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan bisikan, bukan langkah, melainkan suara lenguhan panjang dan berat. Seperti napas makhluk besar yang sedang mengintai tepat di balik bahu mereka. Dava membeku di tanah, tubuhnya gemetar keras. Ia bisa merasakan getaran dari tanah, seolah sesuatu yang berat sedang mendekat dari belakang. "Bangun, cepat!" desis Raffi dengan panik. Ia meraih tangan Dava dan menariknya berdiri. Mata Dava membesar, pupilnya mengecil, seakan ia hampir melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Aku dengar." "Itu sangat dekat, Raf." Suaranya pecah. Tiba-tiba terdengar suara lain, dentuman, keras seperti tubuh besar yang menghantam pohon. Pepohonan berguncang, dedaunan berjatuhan, dan kabut terpental sedikit dari dorongan angin aneh. Setelah dentuman itu, terdengar suara seretan panjang di batang pohon, seperti kuku raksasa menggores permukaan kayu. Sorot senter yang tergeletak di tanah menyorot sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang bergerak pelan di balik kabut, seperti bayangan, seperti siluet tubuh yang panjang, sangat panjang, dengan bagian yang menggantung dan bergerak seperti terurai. Tapi bentuknya tidak jelas, tidak utuh. Seolah tubuh itu tidak memiliki tulang, hanya massa hitam yang melayang dan merayap bersamaan. Raffi menendang senter itu ke arah Dava dan berteriak, "Ambil! Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Dava meraih senter itu dengan tangan gemetar lalu kembali berlari, kali ini lebih cepat, meski lututnya masih sakit karena terjatuh. Raffi mengikuti di belakangnya, berusaha menahan rasa penasaran yang perlahan, berubah menjadi rasa ingin muntah karena takut. Semakin jauh mereka berlari, semakin hutan itu berubah. Suasana menjadi gelap meski mereka tahu bulan seharusnya masih bersinar. Ranting-ranting pohon menjulur seperti tangan panjang yang ingin meraih mereka. Bau busuk semakin kuat menusuk, seperti campuran bangkai basah, tanah lama, dan bau besi yang tajam.
Dava mulai terbatuk karena baunya seperti menutup tenggorokannya. Kemudian mereka melihatnya, sebuah celah sempit di antara pepohonan. Celah itu tampak seperti bekas jalur binatang atau mungkin jalur kecil yang jarang dilewati. Ya, tidak ada pilihan lain, mereka menerobos masuk ke celah itu. Ranting-ranting kecil mencakar wajah dan lengan mereka, meninggalkan luka goresan. Namun itu jauh lebih baik daripada apapun yang membuntuti mereka dari belakang. Celah itu membawa mereka ke sebuah tempat yang aneh. Area terbuka kecil dengan tanah yang penuh dengan dedaunan kering. Tidak ada kabut tebal di tempat itu, seolah kabut enggan memasuki lingkaran kecil itu. Hanya ada satu hal yang menarik perhatian mereka berdua, sebuah pohon besar, jauh lebih tinggi dan besar dari pohon lainnya, dengan batang yang kehitaman, dan akar menjalar keluar dari tanah seperti tangan raksasa. Di depan pohon itu terdapat sesuatu yang tampak seperti tanda atau simbol. Sebuah lingkaran besar di tanah, tersusun dari batu-batu kecil yang membentuk pola rumit. Dan tepat di tengah lingkaran itu terlihat bekas api unggun lama yang sudah mati. Sisa-sisa arang masih ada, tetapi tampak seperti tidak pernah benar-benar padam dengan cara alami. Raffi menelan ludah saat ia memperhatikan lingkaran batu itu lebih dekat. Ada noda coklat tua mengering di beberapa batu, dan bentuknya bukan noda acak, melainkan garis yang menghubungkan satu batu ke batu lainnya. Seolah seseorang menggambar sesuatu dengan darah. Dava mulai menggigil bukan karena dingin. "Raf, tempat apa ini?" Sebelum Raffi sempat menjawab, suara itu muncul lagi dari belakang. Kali ini bukan bisikan, bukan lenguhan, tetapi suara langkah pelan yang menyeret sesuatu. Dan dari ujung celah sempit yang baru saja mereka lalui, kabut bergerak masuk perlahan, seperti ada sesuatu di baliknya yang kini bisa melihat mereka. Lingkaran batu itu tampak seperti satu-satunya tempat aman. Atau mungkin sebenarnya justru tempat Ger yang membuat mereka masuk dan ke perangkap yang lebih besar. Raffi dan Dava berdiri di tepi lingkaran batu itu, keduanya terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin, sementara kabut perlahan merayap masuk dan mengisi ruang di belakang mereka. Angin yang sebelumnya terhenti kini mulai bergerak perlahan, membawa aroma tanah lembab bercampur bau busuk yang semakin kuat. Mata mereka berdua terpaku pada lingkaran batu yang aneh itu. Semakin lama mereka memperhatikannya, semakin lingkaran itu tampak seperti sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Pola darah kering di antara batu-batunya membentuk simbol yang tidak mereka kenal, namun entah kenapa terasa begitu familiar, seolah pernah mereka lihat entah di mana. Dava menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara lirih, "Raff, kayaknya kita nggak boleh di sini." Raffi menatapnya dan ia merasa hal yang sama. Namun suara di belakang mereka membuat pilihan menghilang. Dari balik celah pepohonan terdengar napas panjang dan berat. Napas makhluk yang begitu besar dan syarat amarah, seolah sedang mencari mangsa yang berani memasuki wilayahnya. Tanpa sadar, Raffi menarik lengan Dava dan mereka melangkah masuk ke dalam lingkaran batu itu. Begitu mereka melewati garis batu-batu tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Suara hutan seketika menghilang. Tidak ada lagi gesekan pohon, tidak ada lagi hembusan angin, tidak ada lagi suara cabang yang patah. Semuanya hilang begitu saja. Keheningan itu begitu mendadak dan mencekam sampai-sampai. Mereka berdua refleks saling memandang, menyadari bahwa tempat itu bukan tempat biasa. Namun sebelum mereka bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, bayangan itu muncul di balik celah pepohonan. Bukan bayangan kecil, bukan siluet biasa, tapi sebuah bentuk hitam setinggi pohon dengan tubuh yang tidak jelas wujudnya. Bagian tubuhnya bergerak seperti cairan kental, merayap berubah bentuk setiap detik. Sementara bagian yang tampak seperti kepala tidak memiliki wajah, tidak memiliki mata atau mulut, hanya sebuah rongga gelap yang menganga seperti lubang menuju kegelapan lain. Dari rongga itu terdengar suara gemuruh rendah seperti suara bumi retak. Dava memegangi dadanya, napasnya tercekat. Itu bukan manusia, bukan hewan juga. Makhluk itu berhenti tepat di luar lingkaran batu. Ia tidak masuk, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Ia mendekat sebatas yang bisa. Tubuhnya menekan ke depan seperti angin gelap yang ingin merobek batas itu. Setiap kali tubuhnya menyentuh tepian lingkaran, terdengar suara desis seperti air panas disiramkan ke besi dingin. Uap tipis muncul dari titik yang bersentuhan, seolah batas lingkaran itu membakar makhluk itu. Raffi merasakan bulu kuduknya tegak. "Dav, kayaknya lingkaran ini pelindung." Namun sebelum rasa lega sempat muncul, makhluk itu mengambil langkah mundur. Dan ketika ia bergerak mundur, seluruh hutan seolah bernafas bersama dengannya.
Daun-daun terangkat, pohon-pohon bergetar, tanah berdenyut di bawah kaki mereka. Kemudian dengan gerakan yang terlalu cepat untuk makhluk sebesar itu, ia menghilang ke dalam kabut. Keheningan kembali namun tidak bertahan lama. Tanah tiba-tiba bergetar pelan. Awalnya seperti getaran kecil, seperti gempa ringan. Namun lama-kelamaan getaran itu semakin kuat. Batu-batu kecil di sekitar lingkaran berloncatan. Akar pohon bergoyang seolah hidup. Udara di sekitar mereka menjadi panas, seperti ada api yang menyala tepat di bawah permukaan tanah. Dava menggigit bibirnya, matanya penuh ketakutan. "Raf, ini kenapa lagi?" Kemudian mereka mendengar suara itu. Suara dari bawah tanah. Suara seperti ratusan jeritan yang tercekik, berlapis-lapis, saling menabrak, saling menjerit, saling menarik satu sama lain. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Jeritan itu terdengar seperti keluar dari perut bumi, seakan ada kawanan jiwa-jiwa yang dikurung di dalam sana dan mencoba keluar. Raffi terpaku. Jeritan itu berubah menjadi bisikan kacau, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Namun Dava mematung ketika salah satu bisikan itu tiba-tiba berubah menjadi bahasa manusia, suara seorang perempuan yang sangat jelas, sangat dekat. "Tolong, jangan biarkan dia keluar." Dava memandang ke bawah kakinya. Tanah di dalam lingkaran itu mulai retak. Garis-garis tipis muncul, memanjang, dan bercahaya merah samar, seperti bara api yang menembus permukaan. Ia melangkah mundur spontan, tubuhnya gemetar hebat. "Raf, tanahnya kebuka!" Raffi melihat retakan itu melebar. Dari celah retakan keluarlah asap tipis yang panas dan berbau belerang. Dan di balik asap itu mereka bisa melihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang tampak seperti tangan atau mungkin cakar yang panjang dan kurus mencoba meraih keluar dari dalam bumi. Dava hampir pingsan melihatnya. Itu beneran tangan? "Raf, kita harus keluar dari sini." Namun sesuatu menghentikan langkah mereka. Bukan makhluk itu, bukan jeritan, tapi suara lain dari bawah tanah. Suara yang sangat familiar. Suara lirih, gemetar, dan penuh ketakutan. Suara yang memanggil nama Dava. "Dava, tolong aku, tolong." Dava terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Ia mengenali suara itu, sangat mengenalinya. Itu suara ibunya. Wajah Dava memucat sepenuhnya. Ia menunduk ke retakan tanah meski Raffi berteriak panik, Jangan lihat ke sana." Namun terlambat. Dava telah menoleh, dan dari dalam retakan itu, sosok pucat dengan wajah setengah terbakar muncul perlahan, merangkak keluar sambil memanggil namanya. Walau Raffi tahu dengan jelas, itu bukan ibunya. Itu bukan manusia sama sekali. Dan saat makhluk menyerupai ibunya itu merayap keluar dari perut bumi, makhluk besar yang sebelumnya menghilang muncul kembali dari kabut, seolah menyambut kelahiran sesuatu yang lebih buruk. Dava tidak sempat menghindar saat tangan, pucat yang berlumur, tanah itu muncul dari retakan. Bentuknya memang seperti tangan manusia, namun jarinya terlalu panjang, kukunya tajam, dan kulitnya seperti kulit mayat yang sudah lama terendam air. Sosok itu menyeret dirinya keluar dari bawah tanah, memperlihatkan wajah yang seharusnya tidak mungkin dimiliki makhluk hidup manapun. Separuh wajahnya masih tampak seperti wajah seorang perempuan tua, wajah yang begitu mirip dengan ibunya, namun separuh lainnya tampak meleleh, seperti daging yang dibakar dari dalam. Matanya tidak memiliki pupil, hanya bola putih yang memantulkan cahaya merah dari dalam retakan. Dava ingin mundur, tetapi sosok itu merangkak semakin dekat sambil terus memanggil namanya. Suaranya lembut seperti suara ibunya ketika membangunkannya saat kecil dulu. Namun dalam kelembutan itu ada sesuatu yang salah. Ada getaran janggal, seperti suara dua orang berbicara bersamaan dalam satu tubuh. "Dava, sini nak." Raffi menyambar bahu Dava dan menariknya keras ke belakang. "Itu bukan ibumu." "Dava, dengar aku!" Itu bukan manusia. Namun Dava tampak seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Wajahnya kosong, matanya berkaca-kaca, seolah suara itu menariknya dari dalam pikirannya. Tanah semakin terbuka. Retakan yang semula kecil kini menjadi lubang besar. Cahaya merah menyala dari bawah, seperti bara api dari perut. Bumi yang tiba-tiba menyala kembali, setelah ribuan tahun tertidur. Jeritan dari bawah semakin keras, saling menabrak, seolah ribuan jiwa yang terperangkap berdesakan untuk keluar melalui celah yang sama. Asap panas menyembur, membuat udara bergetar, seakan seluruh hutan sedang menarik napas panjang. Makhluk raksasa yang melayang di tepi kabut itu tiba-tiba mengeluarkan suara rendah yang menggema jauh. Suara itu bukan hanya sekadar suara, melainkan getaran yang terasa di tulang. Ia tidak mendekat ke lingkaran, tetapi tubuh cairnya bergerak gelisah, seolah menunggu sesuatu.
Seolah kelahiran makhluk dari bawah tanah itu adalah tujuan yang sudah lama ditunggunya. Raffi putus asa. Ia memegang wajah Dava dengan kedua tangannya, menatap langsung matanya. Dav, dengarkan aku. Kau harus sadar. Kalau kau tetap lihat ke dia, kau bakal... Suara Raffi terpotong ketika sosok menyerupai ibu. Dava itu tiba-tiba meraih kaki. Dava dan menariknya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Dava terseret ke depan. Raffi terkejut dan berusaha menariknya, tetapi kekuatan itu begitu besar sehingga ia hampir ikut terseret. Lepasin dia! Lepasin! Raffi berteriak sambil menendang tangan makhluk itu. Namun setiap tendangannya hanya menembus tubuh itu seolah makhluk itu terbuat dari kabut, padat dan daging yang tidak stabil. Dava menjerit. Raf, tolong! Tolong aku! Kesadarannya kembali sesaat, dan itu cukup untuk membuat tubuhnya kembali memberontak. Namun tangan-tangan lain mulai muncul dari retakan. Tangan-tangan kurus yang berbeda, bentuk yang tidak sama, panjang yang beragam. Mereka meraih lutut Dava, pergelangan kakinya, bahkan tumitnya. Mereka menarik dengan kekuatan kolektif dari dunia bawah. Raffi hanya punya satu pilihan. Ia mengangkat batu yang cukup besar di dekatnya, lalu menghantamkan batu itu sekuat tenaga ke tangan-tangan itu. Batu itu menghajar tangan tersebut, dan beberapa tangan terputus. Namun dari bekas potongannya tidak keluar darah, melainkan asap hitam yang pekat. Tangan-tangan itu menghilang dalam jeritan kecil yang memekakkan hati. Tubuh Dava berhasil terlepas, namun makhluk yang menyerupai ibunya itu merangkak keluar sepenuhnya kini. Wujudnya semakin berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya memanjang, perutnya berlubang, dan dari dalam lubang itu tampak wajah-wajah yang saling bertumpuk, seperti wajah jiwa yang terjebak di dalamnya. Dava, suara itu berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi manusia. Masuk, kembali ke tanah. Bersama kami, Dava menjerit histeris. Mundur bersama Raffi sampai mereka hampir keluar dari lingkaran batu. Namun saat kaki Raffi menginjak sedikit keluar garis, makhluk raksasa di luar lingkaran bergerak tiba-tiba. Tubuhnya mendorong maju, seperti ingin menerkam keduanya sekaligus. Raffi langsung menarik kaki Dava kembali masuk. Dinding tak terlihat itu kembali menyala samar, melindungi mereka dari makhluk besar itu. Tapi perlindungan itu terlihat semakin lemah, semakin bergeser, semakin retak. Simbol-simbol darah di batu tampak mulai pudar. Lingkaran itu tidak akan bertahan lama. Dava gemetar hebat. Raf, kita bakal mati di sini. Raffi menatap sekeliling, pikiran berputar cepat. Lalu ia memperhatikan satu hal. Sisa arang di tengah lingkaran. Bekas api lama yang seolah pernah dinyalakan sebagai ritual perlindungan. Dan di samping arang itu terdapat batu pipih hitam berukir. Simbol yang sama dengan pola lingkaran. Benda itu memancarkan hawa panas seakan menyimpan sisa energi. Dav, ini lingkaran pelindung. Dan batu ini mungkin kuncinya. Tanpa berpikir panjang, Raffi meraih batu hitam itu. Saat Nia menyentuhnya, batu itu bergetar, mengeluarkan suara dengungan yang rendah. Batu itu makin panas di tangannya, tetapi ia tidak melepaskannya. Makhluk raksasa itu mengeluarkan raungan panjang marah. Makhluk dari bawah tanah merangkak ke arah mereka. Wajah-wajah di tubuhnya berteriak serentak. Retakan tanah semakin besar. Getaran semakin kuat. Tanah terasa seperti ingin runtuh. Raffi mengangkat batu hitam itu ke atas kepalanya. Kalau ini yang menjaga lingkaran, mungkin ini juga yang bisa menutupnya. Dari bawah tanah terdengar teriakan histeris yang saling tumpang tindih. Dava berteriak, Raf, cepat lakukan sesuatu. Raffi menutup mata, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa, lalu menghantamkan batu hitam itu ke tanah tepat di pusat simbol darah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada hantaman ketiga, tanah di dalam lingkaran menyala seperti bara besar. Dia cahaya yang merah membesar, lalu berubah menjadi cahaya putih, menyilaukan. Suara jeritan ribuan jiwa keluar bersamaan, diikuti suara ledakan besar yang mengguncang seluruh hutan. Makhluk dari bawah tanah menjerit, tubuhnya terkelupas seperti lumpur kering, lalu tersedot kembali ke dalam retakan. Makhluk raksasa di luar lingkaran berusaha masuk, tetapi dinding tak terlihat itu memantulkannya seperti gelombang energi. Seluruh tubuhnya retak-retak, pecah menjadi asap hitam yang terbang, layar ke langit sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Lingkaran batu runtuh. Cahaya putih meledak ke seluruh arah, menyapu kabut, pohon, dan tanah. Segalanya terguncang hebat, dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Sunyi, sangat sunyi. Raffi membuka mata perlahan. Ia terbaring di tanah. Tidak ada lingkaran batu. Tidak ada retakan merah. Tak ada makhluk. Hutan kembali tenang seperti normal.
Pagi bahkan mulai terlihat dari celah-celah pepohonan. Burung kembali bernyanyi pelan, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Dava terdengar batuk lalu bangkit perlahan. Raf, kita selamat? Raffi menghela napas panjang. Kayaknya iya. Namun sebelum mereka bangkit sepenuhnya, mereka mendengar suara kecil datang dari jauh di balik pepohonan. Suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Dava, keduanya membeku. Suara itu bukan suara manusia, namun bukan suara makhluk besar. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah. Pelan, berulang, dan terdengar seperti seseorang yang belum selesai memanggil. Dava menelan ludah. Raf, itu... Raffi memegang bahunya. Jangan lihat ke belakang, kita keluar dari tempat ini. Sekarang, keduanya berjalan cepat keluar dari hutan tanpa menoleh sekalipun. Matahari pagi memandikan pepohonan dengan warna keemasannya. Namun di tanah, tepat di tempat lingkaran batu pernah berdiri, satu retakan kecil masih tersisa. Retakan tipis dengan suara napas pelan yang mengalun keluar. Seolah sesuatu atau seseorang belum sepenuhnya kembali tidur. Dan legenda penunggu Goa Watu Geni baru saja bangun untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun.